Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, program Bingkai Negeri kembali hadir untuk Anda dalam episode rangkaian kegiatan Safari Ramadan Bupati Siak di Kecamatan Sungai Apit, tepatnya di Masjid Nurul Iman, Kampung Kayu Arah Permai. Bagaimana jalannya kegiatan Safari Ramadan kali ini? Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, bertepatan malam ke-9 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih berikan nikmat kesehatan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rangkaian acara Safari Ramadan Bupati Siak dan rombongan di Masjid Nurul Iman, Kampung Kayu Arah, Kecamatan Sungai Apit. Salawat beserta salam bersama-sama kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dikumandangkan oleh Korea. Saudari Lili Ningsih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وكل فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang Rekan-rekan suka bersih Kecamatan Sungai Api, yang terhormat Bapak Wahyudi SSTP, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini dapat bersama-sama menunaikan salat tarawih berjamaah di Masjid Nurul Iman, Kampung Sungai Kayuara, Permai. Kampung Kayuara Permai. Jadi kalau lupa arti ingatkan. Salam terbaik sampaikan kepada alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Siak, Bapak Veteran Haji Al-Fadri MSI, alhamdulillah berkenan hadir dalam acara Safari Ramadan beserta dengan rombongan yang juga hadir dari Bapak Kapolres, kemudian dari dinas instansi atau OPD Kabupaten Siak, kemudian juga Bapak-bapak kepala bagian Sekretariat Kabupaten Siak, kemudian yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Toto Prasetyo LC. Ini kalau LC ini kadang-kadang banyak singkatannya Ustaz ya. Ada kadang apalagi zaman-zaman Covid ini ada yang mempelesetkan ataupun memberikan singkatan lulusan Covid. Tapi mungkin arti sebenarnya LC ini kita mungkin tak tahu. Mungkin Pak Ustaz yang bisa jelaskan. Ada juga yang bilang lulusan Cairo. Kan? Jadi arti yang sesungguhnya LC ini mungkin
Pak Ustadz yang tahu. Kalau kita tahu SPDI atau Sarjana Pendidikan Islam, kemudian SAG dan sebagainya itu sudah biasa di masyarakat kita yang kita ketahui. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Bupati terpilih, alhamdulillah hadir Bapak Haji Husni Mirza. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah Taala. Kemudian yang kami hormati hadir juga pada kesempatan berbahagia ini dari Bang Rio Febri. Ini Pak Febri yang mewakili mungkin dari cabang Siak, Pak Febri ya. Kebetulan Pak Febri ini merupakan kepala cabang Serak Kecamatan Sengapit. Kemudian yang kami hormati Pak Sekjam dan juga para kasih yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati Pak Bua tadi baru menyelesaikan kegiatan Gemar Berzakat. Ya, alhamdulillah tadi ada kenaikan nampaknya Pak Bua ya dari tahun lalu ya. Mudah-mudahan Gemar Berzakat ini merupakan sebuah momentum kita masyarakat Kecamatan Sengapit ini untuk gemar lagi berzakat, karena memang zakat ini adalah kewajiban daripada waktu itu. Kemudian yang kami hormati Pak Penghulu Kampung Kaliwara Permai selaku tuan rumah pada Ramadan, kemudian Pak Lurah dan Pak Penghulu Kecamatan Sengapit juga hadir. Dan yang kami hormati juga bapak-bapak, para tokoh, para alim ulama, sedikit pandai, orang-orang tua kami, kemudian para jamaah Masjid Nurul Iman yang kami muliakan. Pertama tentunya kami terima kasih kepada Bapak Bupati Siak dan juga Bapak Wakil Bupati. Jadi duit tahun nih, alhamdulillah hadir langsung di kampung Sungai Kaliwara. Nih langsung berdua datang. Inilah bukti bahwa kecintaan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terhadap Sungai Apit dan terkhusus buat kampung Kaliwara Permai. Nah, yang mana Kaliwara Permai ini banyak sebenarnya request permintaan. Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, program-program yang akan di-planningkan nanti tentunya akan mengarah ke Kecamatan Sengapit. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Bupati, kemudian secara rombongan, kemudian juga Pak Kapolres tadi ada. Nah, ini terkait dengan barangkali mungkin banyak agenda-agenda lain yang bisa disamakan atau mungkin kalau kita Pejayung itu 120 terlampaui. Kebetulan pada momen ini pemerintah Indonesia melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19. Bapak Ibu yang kami muliakan, safari Ramadan yang dilaksanakan rutin setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Siak ini tentunya merupakan momentum silaturahim ataupun silaturahmi Bapak Bupati Siak, Bapak Bupati Siak, para pejabat pemerintah daerah Siak ke kampung-kampung bersama dengan masyarakat. Tentunya silaturahim ini tentunya untuk memberikan kedekatan secara kekeluargaan dan juga kedekatan emosional, yang mana pemerintah Kabupaten Siak tentu banyak program-program visi misi yang akan dilanjutkan oleh Bapak Bupati Siak. Mudah-mudahan safari Ramadan kali ini, yang mana mungkin tahun lalu tidak diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Siak karena COVID pada saat itu sedang jadi-jadinya. Alhamdulillah kita sudah terbiasa dengan COVID. Mudah-mudahan safari Ramadan ini memberikan makna yang betul-betul mengikat silaturahim kita, mengikat tali persaudaraan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita banyak-banyak berdoa dan kita meminta kepada Allah Taala dan COVID ini segera diangkat dari muka bumi. Kemudian juga tentunya agenda Bapak Bupati mulai dari siang tadi sampai dengan malam ini untuk Sengapit memang total. Mulai dari tadi
acara pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sungai Apit dari jam 2, kemudian dilanjutkan kemudian Jumat berzakat, dan terakhir ini salah satu rumah. Jadi luar biasa sekali. Kalau ke Sungai Apit, Pak Bupati ini tak pernah satu atau dua acara. Pasti nanti 3 atau 4 acara. Mudah-mudahan inilah bentuk kecintaan Bapak Bupati dengan kampung ataupun kecamatan Sungai Apit. Dan Sungai Apit ini merupakan juga kampung beliau. Bapak Ibu yang kami banggakan, tentu terkait dengan COVID barangkali mungkin perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kasus COVID di Kecamatan Sungai Apit ini sangat luar biasa sekali meningkat. Tentu kami selalu menghimbau kepada seluruh warga Kecamatan Sungai Apit selalu taat terhadap prokes, kemudian menjalankan prokes, kemudian juga saling mengingatkan kepada keluarga bahwa COVID ini belum hilang, gitu kan? Kadang-kadang orang menganggap COVID ini sudah hilang, bahkan COVID ini sudah bermutasi. Dari dulu mungkin baru tahap pengenalan, ini dan mungkin sudah tahap bukan pengenalan lagi, tapi sudah akrab gitu. Artinya tidak mau kasus COVID ini semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Tentu mata rantai COVID ini harus segera kita putuskan, karena ini terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Pemerintah pusat telah menetapkan PPKM, pemberlakuan kegiatan masyarakat, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, jadi kita Kecamatan ini termasuk daerah yang harus menerapkan PPKM. PPKM ini tentu dibatasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Di mana pembatasan ini sudah dihimbau oleh Pak Guru bahwa setiap agenda kegiatan itu maksimal tidak lebih daripada 50%. Dan kami melihat pada malam hari ini, nah ini tentunya ini juga sudah ada penerapan PPKM karena marginal demand ini ya 50% terisi. Kenapa 50%? Karena ada yang lantai, kan? Lantai atas tak terisi, bawah penuh. Tapi kalau di gabung atas bawah, atas tidak terisi, nanti dah kita anggap 50%. Nah, kemudian juga di dalam penerapan PPKM ini ada zona-zona, ada zona merah, hijau, kuning, dan Kecamatan Sungai Apit ini secara overall, secara keseluruhan ini termasuk zona oranye, gitu kan? Zona oranye ini artinya harus waspada. Nah, beberapa kampung di tempat kita di Kecamatan Sungai Apit ini ada 2 kampung yang masuk zona merah. Artinya zona merah ini memang semua kegiatan-kegiatan itu memang ditiadakan kegiatan kemasyarakatan. Dan kita alhamdulillah di Kampung Kejora Perma ini dimasuk dalam zona kuning, artinya boleh melakukan kegiatan tetapi dengan syarat-syarat. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterapkan dan kemudian penyebaran COVID-19 ini bisa kita redam, dan kita tidak lama lagi setelah puasa ini pasti akan melaksanakan hari raya, yang mana hari raya ini tentu banyak masyarakat kita yang berkumpul. Nah, inilah yang paling kita hindari, perkumpulan. Nah, kalau sudah berkumpul artinya tidak tahu rekam jejak dari mana, hanya nanti akan masalahnya tidak akan pernah putus. Dan mudah-mudahan kalau kita menerapkan prokes, insya Allah COVID akan bisa kita redam dan akan kita kurangi jumlah COVID. Dan kemudian juga tentu bagi warga kita yang terkena kasus COVID, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan segera COVID itu hilang dari tubuh yang terkena kasus. Dan kami lihat data di Sungai Apit ini dengan jumlah 47 orang yang positif saat ini semuanya ada di siap dilakukan isolasi di asrama haji. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi warga kami yang pergi ke asrama haji. Biasanya ke asrama haji ini kan orang untuk belajar, kan? Belajar untuk
haji. Nah, ini asrama haji untuk menyembuhkan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita yang masih ada di sini dari wabah virus yang sudah melanda dunia, sudah hampir masuk 2 tahun. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari bahaya virus corona ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan sambutan Bupati Siak, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis, yaitu bantuan sajadah 1 rol dan Al-Quran terjemah sebanyak 10 eksemplar dari pemerintah Kabupaten Siak kepada Masjid Nurul Iman, dan nantinya akan diterima langsung oleh pengurus Masjid Nurul Iman Kampung Kayuara. Kemudian juga bantuan barang sebesar 10 juta rupiah dari CSR PT Bank Riau Kepri. Kemudian bantuan Al-Quran sebanyak 100 eksemplar dari LPTQ Kabupaten Siak yang akan diterima nantinya kepada LPTQ Kecamatan Sungai Apit. Untuk itu kami minta kesediaan pengurus Masjid Nurul Iman Kampung Kayuara untuk mengambil tempat. Yang pertama bantuan 1 rol sajadah dari pemerintah Kabupaten Siak dan 10 eksemplar Al-Quran terjemah secara simbolis. Kemudian bantuan Al-Quran sebanyak 100 eksemplar juga diterima secara simbolis, yang akan diterima langsung oleh kemudian penyerahan bantuan barang sebesar 10 juta rupiah dari CSR PT Bank Riau Kepri diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak. Kemudian pemerintah Kabupaten Siak diserahkan kepada Masjid Nurul Iman Kampung Kayuara. Kemudian dilanjutkan bantuan Al-Quran terjemah sebanyak 100 eksemplar dari LPTQ Kabupaten Siak kepada LPTQ Kecamatan Sungai Apit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang kita hormati Bapak Kapolres Siak yang telah sholat Isya satu hari dan berjemaah bersama kita. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Siak terpilih Bapak Haji Husni Mirza BIM, seluruh pimpinan UPD yang hadir hari ini, para kerabat, Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Tua, Kepala UPTD, Pak Kepala Puskesmas, pimpinan Bank Riau Kepri. Ya, kemarin tadi malam bersama kami di Bungaraya, hari ini diwakili oleh pimpinan cabang kedai yang ada di Sunapit. Yang kami hormati Ketua LPTQ, Ketua MUI, orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, imam masjid, pengurus masjid. Yang kita muliakan, Ustadz yang akan memberikan tausiah agama bagi kita semua dalam hal ini, Ustadz Toto Prasetyo, dan tentunya Bapak Ibu, saudara kami yang ada di Kayuara rumah yang kami banggakan dan muliakan. Alhamdulillah Allah ridho, malam hari kita bisa bersama hadir di Masjid Nurul Iman Kampung Kayuara rumah ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, menegakkan qiyamul lail, menegakkan malam-malam Ramadan. Dan tadi sudah sholat tarawih, sholat witir, dan sebelum sholat isya, dan insyaallah nanti kita mendengarkan tausiah agama. Tentulah malam ini adalah malam ke-9 Ramadan. Nah, kita
bisa bersama di sini. Kami alhamdulillah bisa hadir bersilaturahim di sini bersama Bapak Ibu saudara kami ada di Kampung Kayu Arab ini. Ya, mudah-mudahan ibadah puasa kita, beribadah kita di bulan Ramadan ini, jadi bulan yang penuh kemuliaan, penuh rahmat, keberkahan dan maghfirah ini, mudah-mudahan semakin meningkat sehingga di akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang tetap bersalah. Amin. Selawat dan salam disampaikan kepada dunia alam Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allah SWT Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu memuliakan, pertama tentu kami atas nama pemerintah dan siap mengapresiasi pelaksanaan ibadah kita malam hari ini yang telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu bagaimana di suatu rumah ibadah, masjid dan mushola kapasitasnya maksimal 50%. Artinya kalau 50% harus berjarak satu orang. Kalau memang berjarak satu orang, itu nanti dipastikan maksimal 50 orang. Nah, itu sudah kita laksanakan pada malam hari ini, termasuk memakai masker, ya, cuci tangan, pakai sabun sudah disiapkan. Cuma kami ingatkan kepada pengurus masjid, ini kalau ada penghulu, kalau ingin pengurus masjid yang lain, ya barangkali dari impak masjidnya keluarkanlah untuk membeli sabun dan tempat wudhu dicampur dengan air oplosan tak apa. Nah, sehingga itulah yang akan menggugurkan atau mematikan virus ini. Salah satu cara kita seperti itu. Selain dengan sabun, juga dengan hand sanitizer. Karena ini kan virus corona ini kulitnya macam protein. Jadi kalau kena sabun, kena hand sanitizer, dia akan rontok, akan mati. Nah, itu makanya kita harus pakai sabun mencuci tangan. Kemudian tentulah juga, ya, sebetulnya harus mengukur suhu. Kalau di atas 38 derajat, itu harus dibawa ke rumah sakit, jumpa dengan Pak Dokter, ya kan, lihat ya, harus dicek dulu, tes swab ya. Ya, kemudian ya diingatkan yang tua-tua, lansia, kemudian ibu hamil dan anak-anak, ya, diimbau tidak ke masjid, sholatnya, beribadahnya di rumah, karena itu sangat rentan. Apalagi misalnya comorbid, ya, mudah tertular. Virus corona kalau tertular dampaknya bisa cepat parah, bisa parah. Nah, itulah makanya, ya, ini penting kami sampaikan juga. Pak Camat sudah diingatkan, memang kita minta untuk diingatkan. Apalagi sekarang sudah diatur juga Bapak Ibu sekalian dengan instruksi Menteri Negeri nomor 7 tahun 2021. Jadi ini bukan arahan Bupati, bukan arahan Kapolres, bukan arahan Camat, ini secara nasional memang sudah seperti itu. Nah, karena kita sudah masuk Riau ini juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro. Tadi sudah sampai Pak Camat, kalau ada 1 RT, dengan 1 sampai 2 itu zona kuning, 3 sampai 5 itu zona oranye. Nah, oranye pun sebetulnya dihimbau tidak melaksanakan sholat di masjid gitu, sholatnya di rumah. Nah, kalau sudah zona merah itu 6 ke atas. Kalau sudah 6, bukannya dihimbau tidak, ya bukan 5 lagi tidak boleh. Ya, ibadah di masjid, ya kan, di rumah saja. Dan itu malah dia terinclave, dibentuk ke sentrum. Nah, itulah sekarang kejadiannya di Malang. Tidak boleh keluar masuk selama 14 hari. Nah, tentu kita tidak mau mengingat seperti itu, maka pemerintah ini mengimbau untuk kita. Kenapa? Karena bukan diri kita sendiri yang terkena. Bisa anak kita, bisa orang tua, bisa keluarga kita, bisa banyak, bisa satu rumah kena. Dan bisa juga menular kepada orang lain. Dan ini dalam rangka penyelamatan kesehatan masyarakat secara luas. Nah, oleh sebab ini terus kita ingatkan, karena tadi dikatakan Pak Camat, Siak ini baru 3 minggu atau 4 minggu lalu zona kuning, dari oranye ke kuning. Sekarang minggu terakhir oranye balik. Nah, ini hampir-hampir merah. Karena angka persentase angka kematian kita dibanding persentase angka kematian nasional bertambah hanya 0,2%. Kalau sempat nanti melebihi itu kita zona merah semua, Pak. Jadi tidak lihat RT lagi. Oleh sebab itu yang menjaga ini kita semua, yang harus berbuat untuk ini semua kita bersama. Tak bisa diserahkan pemerintah, Pak Ulu nanti, ya kan? Sedangkan semua kita, karena yang berpotensi tertular semua masyarakat, yang hidup semua masyarakat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita sungguh sangat rindu
seperti ini. Ini kan 2 tahun kita tidak seperti Ramadan ya. Dulu 2019, langsung 2021, 2020 tidak boleh. Tahun lalu, memang PSBB, letak spanduk depan masjid. Karena itu instruksi nasional dari Pak Presiden, dari Satgas Pusat, bukan kemauan kita, Pak, tidak. Kalau kita ada sama itu, sholat Idul Fitri pun kita di rumah. Nah, saya datang ke Ustadz, ya kan? Nah, saya ajak Pak Kemenak rumah, Pak Kajari saya ajak ke rumah saya. Kita harus sholat di rumah. Karena saya, kalau daripada saya sendiri dengan keluarga, saya pun mau jadi khotib gitu. Nah, saya praktek kepada Mas Usah lagi apa dari Ustadz gitu lah. Padahal saya tak minta loh, kayak Pak Kemenak. Saya dari khotib sekali, ya, khotib saya ikut itu di depan anak di sini, tapi ya kata anak saya protes. Udah lama kita jadi Ustadz. Nah, begitu Pak. Jadi kita rasanya tak mau berulang lagi seperti tahun 2020. Tetapi sekali lagi ini secara bersama. Kenapa diingat teman sekalian? Karena memang kita dah 75 meninggal karena COVID. Nauzubillah min zalik. Janganlah kita meninggal karena COVID. Jadi anak kita tak bisa memandikan kita, petugas yang memandikan. Yang anggota Pak Ambiang deh. Tapi bukan dia juga. Biasanya rumah sakit. Petugas rumah sakit yang akan memandikan. Sholat pun letakkan mobil jenazah, kita sholat belakang mobil jenazah gitu. Itu paling boleh kan? Paling dibenarkan seperti itu Pak. Nah, mengumpulkan, ya kita tuh berharaplah seorang anak insya Allah ingin memandikan orang tuanya, memakamkan orang tuanya, karena kita ini dimandikan oleh umat kita. Yang menggendong itu bapak kita, waktu kecil, waktu bayi. Kita ingin menggendong bapak kita masuk ke liang lahat. Kita ingin menyegar ke tempat, karena orang tua kita punya tempat bagi kita. Seorang anak pastilah kita begitu. Tetapi kan COVID Pak, tak bisa kita itu, karena itu protokol pemakaman yang diatur secara nasional. Ada itu aturan dari kesehatan, kalau tak ada dia cepat mengularnya. Jadi oleh sebab itu Bapak sekalian, ya marilah sama menjaga. Hanya tadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu saja. Nah mudah-mudahan kalau kita pakai masker, 95% terhindar. Ada yang positif tapi dia apa nih? OTG, orang tanpa gejala, bisa dia ke masjid, tapi dia ada yang begitu virus dalam tubuh itu. OTG deh. Kalau tidak OTG dia panas, itu pasti rumah sakit deh. Nah kita pakai masker itu terhindar kita dari penularan 95%. Ya, nah itulah guna kita pakai masker. Jadi lebih lebih efektif kita pakai masker. Nah, itulah Bapak sekalian. Sekarang positif dengan siapa pasal 134. Hari ini dari kami Pak Waras saya nak buku. Alhamdulillah kan ada 10. Semalam 17 Pak. Hari sebelumnya hari Minggu ya 34 itu paling tinggi. Ya, 34 orang. Nah, jadi kami ini pun yang bisa seperti ini senang hari itu juga. Dan sekaligus kami ingin mengingatkan saudara kami warga masyarakat. Jadi ini pun ikhtiar-ikhtiar karena nanti kita tak bisa kalau ini ada guru silat sendiri jauh harun kan gitu. Kalau nampak macam siapa nih, macam Pak Yudi datang nak menumbuk dia, nampak dari hal bisa elak. Ini tak nampak virus ini. Ya kan? Mau macam mana kita elak? Nah, makanya pun ada hadis Rasul ya, kalau kita dengar ceramah Ustaz Somad itu, kalau kita lihat kepada musibah wabah seperti itu, ada seperti tidak zina. Artinya kita menghindar itu, ada bisa menghadapi ini. Ya kan? Nah, karena nanti kita kalau rumah sakit, saya pernah dulu, saya terus terang ya, pernah dulu rapid test saya itu reaktif. Ya kan? Tapi dulu swab bodoh-bodoh jantung. Nah, saya dengan anak saya keluar negatif, bini saya menangis, itu banyak terkenal. Tadi dia masak dulu, mana ibu Pak? Nah, dia tadi ke Kuala dengan ke Sungai Mandau. Dia ada nama deklarasi sudah berbagi, nama dia bagi sembako. Jadi dia menangis kan istri belum, itu berisau sudah. Alasan saya kamar gitu lah Bu. Jadi ini ya, tapi ya tidak boleh juga kita terlalu takut. Ya, trauma pula kita tak boleh juga. Supaya imun kita kuat. Nah, harus dibilang-bilang itu tak ngerti ini, tapi ya kita jaga protokol kesehatan. Ya kan? Tapi mak takut pula kita, sedih pula, tak boleh juga. Nah harus kita bersemangat, tetapi sesama menjaga. Nah kami mengapresiasi ini. Semoga ini karena Pak Bupati datang, Pak Kapolres datang, Wakil Bupati terpilih datang, prokes seperti ini. Selama lama ini supaya kita hindar, supaya kita tak bisa tarawih.
Kami di Malaysia, saya terus terang biasa itu mulai malam pertama saya di Masjid Islamik, biasa itu mulai saya sepaling pribadi. Ini sepaling pengkap, saya sepaling pribadi lagi. Macam itulah sebenarnya saya wakil bupati. Tapi di kemarin pas ini saya ya maunya di Islamik saja. Kalau di siapa Islamik masih di alim, sholat. Banyak itu masjid itu tak mau berjarak, itulah yang perlu kita ingatkan. Dan ini juga masjid kabupaten, masjid provinsi An-Nur, Istiqlal itu puluhan ribu mungkin muatnya. Ya kan ini baru direnovasi, paling boleh maksimalnya 2.000 orang. Jadi itulah. Sekarang ini, dan tadi sesambil buku ada tanya, macam mana sholat pakai masker, macam mana berjarak, jangan itu tanya lagi. Itu saya ada dalilnya, saya tak bisa jelaskan. Tapi kalau itu pula jelas oleh ustaznya. Saudara, sekarang tengok aja di Masjidil Haram. Saya tadi malam, ya, saya selalu memang menengok Masjidil Haram. Saya tadi malam pulang dari Safari Ramadan di Bungaraya, saya rapat sampai jam 1. Saya buka TV, itu mau memang sholat isya. Itu pakai masker, berjarak. Tawaf jarak, diatur ya jarak. Ada polisi di antara ada polisi menjaga. Jadi gitulah. Rujukan kita sekarang Masjidil Haram. Kiblat kita, situlah. Ya, karena itulah memang banyak ulama besar itu di situlah. Lagi haji semuanya. Karena ada musibah, rusak itu. Tapi saya dia Ustaz kita Pak Usni sekontrol. Saya ini hampir Ustaz udah. Ya, jadi ini agak curhat sedikit karena saya sayang dengan Bapak Ibu saudara kami yang ada di Sungai. Soalnya betul Bapak sekalian, ini kita mampu silaturahim, betul kata camat. Kami tadi mulai tadi rapat pemerataan ekonomi rakyat program UMKM yang dijanjikan Pak Usni 710 sampai 1000 UMKM. Jadi dinas-dinasnya kami bagi, singkat gitu lah. Dinas pertanian itu 200, 910, dinas peternakan perikanan 210. Dinas koperasi UMKM itu 200, yang lain itu sekitar 200 juga, itu bisa pangan, dinas sosial, disabilitas, dan perindak. Perindustrian itu saya mintanya bagaimana dalam 5 tahun ke datang bisa mengusahakan ada pengolahan nanas, ada industri mengolah nanas untuk jadi selai atau untuk jus, untuk keripik silakan. Nah, ini kan minta lahan oleh Kementerian Perindustrian, apakah itu bisa? Ya ini yang mau kita usahakan terus. Kalau tidak, bagaimana mendatangkan investor ataukah juga bisa kerjasama dengan BUMD atau Pemda, itu yang kita usahakan. Karena sini 1.200 hektar lahan nanas. Saya mau kita buat pandai besi untuk membuat alat dodos saja, ya. Karena setidaknya banyak sawit, ya. Di kebun siapnya ada 342.000 lahan sawit. Nah, kapan alat dodos kita siapkan? Nah, seperti itu. Kemudian ini. Ya, kenapa kita buat seperti ini? Karena memang selama ini di Indonesia menerima proposal, ya proposal. Tetapi ini yang biasa membuat proposal, yang biasa kalau tadi di Seriau ternak kambing, yang biasa kita ternak kambing, panggil proposal melalui PPL, Pak Camat sampai ke dinas. Nah sekarang bagaimana dengan keluarga kita prasejahtera? Di Kabupaten Siak ada 10.800 kakak. Ini tak paham, tak tahu, karena jangan tersentuh secara langsung. Nah, maka kami ini minta ini yang menjadi sasaran langsung. Tadi itu kita kumpulkan, ya kan? Nah, ini juga Pak Sekda di daerah lain, saya ini yang dengan dinas akan melanjutkan bagaimana caranya supaya ini bisa melalui program UMKM ini bisa pertanian, peternakan, ya, perikanan, bisa kuliner, kerajinan dan lain-lain. Yaitu nanti melalui dinas. Nah, desa ini sudah diarahkan oleh pemerintah pusat. Dari dana desa itu 60% untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk tadi ekonomi rakyat, UMKM tadi. Nah, dana desa itu minimal 800 juta sampai 1,4 miliar. Kalau 800 juta, 60% yang minimal 400 juta itu diarahkan lah untuk ini. Ya minimal kalau 10 kakak kali 10 juta 100 juta setahun. Nah, masih ada lagi yang lain, kayak pola-pola lain. Itulah kalau 10 saja kali 122 kampung 1.200. Tambah tadi 710 tambah sampai 1.000 dari bina dinas, tambah Basnas sekarang ada 1 miliar siap untuk UMKM, untuk 70 juta satu kecamatan, ya untuk satu desa. Nah, jadi ini lepas tapi ini yang langsung, namanya sudah ada. Nah, itu yang kita harapkan
supaya ini ada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui UMKM di masa datang yang kami programkan bersama Pak Usni. Kemudian tadi alhamdulillah belum berzakat, tadi kata Pak Camat sudah menyalurkan zakat. Alhamdulillah kalau kita bisa bersekolah di sini. Tentu sampai Ramadan juga untuk menginformasikan berbagai program pembangunan. Ya insya Allah bapak sekalian, ya tahun ini sesuai dengan program kita yang sudah kami sampaikan dulu pada tahun 2020. Ya kita akan membangun ya rumah sakit. Ya Bu, ya setuju Bu rumah sakit ini Bu? Kayak orang bermain? Halo mah, tapi bisa dialih lagi nampaknya. Pak Pengulu berdarah mempertahankan supaya rumah sakit Pak ada sini gitu. Malah ada yang tanya sapu nak mengalihkan ke jauh kepala. Padahal dia sapu mengarang mengalahkan. Begitulah perjuangan Pengulu yang luar biasa kan. Ya dulu diucapkan di Tanjung Pura satu apa kan? MTQ ya. MTQ dia bawa di Terbatin. Kalau ada mau memindahkan ini Pak Bati, aku kerja ke Barat. Tak payah dengan harus dan udah soal misalnya, tak payah dengan silat dengan pendekor, tak payah dulu. Itulah perjuangannya. Jadi ini kita mau buat nanti mulai dari seolah rumah sakit, ya. Kemudian ada jalan apa namanya Pak Cik? Masing-masing, ya jalan tembus dari Kayu Aro menuju ke Kampung Dalam. Ya, pada 1-2, jadi kalau dari ke masjid, tak mutu-mutu lagi, bisa di sana nanti lewat. Kemudian yang dua jalur dari Sungai Apit ke masjid kita lanjutkan. Nah, cuma ada tertunda memang. Jambat nelayan, ya. Jambat nelayan ini dulu ada permasalahan dari sistem sekarang nih. Nah, menurut Permendagri yang baru ini, karena harus pakai aplikasi skala nasional. Ada persoalan saya kemana karena cuti tak dapat memantau. Rupanya, ya tadi lah, oleh Dinas Perhubungan diajukan dermaga nelayan. Nah kalau perhubungan di dermaga nelayan tak nampak nomenklatur di situ, tak ada Dinas Perhubungan, ya kan? Bapak datang tak boleh, nah itu asal tuh. Sebetulnya ya kalau dermaga nelayan seharusnya Dinas Perikanan yang membuat dermaga nelayan. Nah, kalau masalah dermaga apa nih kapal penangkap nelayan kan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi kalau ada kapal motor mengangkut orang yang berlalu situ, itu pernah kita nyandar di Kayu Aro itu melalui Kementerian Perhubungan gitu kan. Jadi ini agak sedikit misalkan pemahaman, ya pemahaman dari itu. Nah sehingga memang tertunda. Ya, insya Allah ini akan kita programkan untuk 2022. Tapi jangan tertunda lagi Pak Cik ya. Pasti ada ada mau lagi kemaru mau pindah. Saya tak mau memberikan rekomendasi jadi pindah. Jadi artinya itulah yang antara kita programkan. Ya tadi kalau UMKM itu yang dari dinas nih di Kayu Aro, ini Kayu Aro kan Kayu ini. Nah, Kayu Aro ini kita tawarkan nanti udah menambah, yaitu apa juga ada nenas mungkin dengan Kayu Aro. Tadi kambing di Sungai Apit, di Mengkapan itu keripik ubi, dan di Penyengat itu insya Allah 2022 adalah udang ya. Jadi kalau udang desa silakan digunakan nanti rapat telah untuk apa yang mau dibangun termasuk Kayu Permai. Nah selanjutnya kami tak perlu panjang-panjang juga walaupun asuhan yang panjang ya. Nah ini ya kebersamaan kita untuk membangun daerah tak diragukan lagi sama Sungai Apit, apalagi memang ya kan Kayu Aro ini ya kan pemerintah masalah roda pemerintahan, administrasi, tata kelola pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat itu sudah baik. Ya kenapa saya katakan baik? Karena Kayu Aro itu Kayu Permai ini pernah desa teladan, Pak. Pernah desa teladan Riau, Pak. Ini luar biasa nih. Ini tak mudah menjadi desa teladan se-Provinsi Riau. Dan itu diukur dari mana? Dari kepemimpinan. Ya, leadership. Nah, leadership itu kalau dulu udah baik, apalagi sekarang lebih baik lagi ya. Ya, kalau dulu itu baik, kita jadi baik-baik. Nah, dan itu juga partisipasi. Karena partisipasi luar biasa, partisipasi masyarakat ada bagus. Dua itu saja kalau ukur. Leadership, partisipasi masyarakat, kontribusi positif masyarakat terhadap pembangunan. Ini sudah baik. Nah, ini mau cerita apa lagi di sini? Ya, karena dulu kan almarhum Pak Haji Boy itu kan, nah itu kan sama misalnya haji. Nah, sampai umurnya dihajikan dari itu. Nah, begitulah. Sama dengan saya haji untuk saya camat Minas. Saya sudah kita pas 9 sampai 6, saya camat Minas. Waktu saya camat Minas setelah 2020, ya 2003 saya sama haji dengan almarhum Haji Boy. Nah itulah apa sudah baik sini, mari dilanjutkan.
untuk menuju Kaliwara Permai, Sungai Apit dan Siak lebih maju insyaallah dan lebih baik ke masa datang. Ya, insyaallah amin ya Tuhan. Mari kita berdoa kepada Allah semoga Allah mencurahkan keberkahan dan rahmat negeri kita cinta ini, dijauhkan dari segala musibah dan masalah bahaya insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, Bapak Ibu, tentu kami atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua, ya, karena kami memang berusaha untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Semua masyarakat itu senang, tak ada mengumpat. Wartawan semua senang. Nah, jangan di foto-foto ini lah, kita pernikahan. Semuanya senang lah gitu. Tak ada tak senang, tapi itu kan tak ada di dunia ini tak ada. Ya, ada juga yang kurang merasakan manfaatnya. Ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Banyak yang merasa manfaat, banyak merasa senang, banyak merasa bahagia. Itu yang berusaha. Jadi artinya ada permasalahan kami juga, permasalahan kami selaku Allah Ibrahim. Untuk itu kami mengaturkan permohonan maaf lahir dan batin. Itu kurang maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama santapan per hari Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Toto Prasetyo LC sekaligus memandu doa. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati Siak, Pak Al-Fadri MSI, dan juga Bapak Wakil Bupati terpilih Pak Husni, yang saya hormati Pak Camat dan Pak Sekcam, serta seluruh hadirin wal hadirat yang besar tadi gelar, yang kecil kita disebut nama yang semuanya mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berhubung ini nampaknya waktu pun sudah mulai malam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis daripada keutamaan, sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam untuk mendapati daripada bulan Ramadan. Pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap keutamaan daripada bulan Ramadan, beliau menyebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh amal daripada anak cucu Adam adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya langsung. Para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ketentuan pahala daripada puasa. Ketika ada seorang mukmin yang dia melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, kata baginda Nabi,
pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Ketika ada seorang mukmin yang dia menjalankan sholat isyraq, maka baginda Nabi menyebutkan pahalanya sama seperti orang haji dan umrah secara sempurna. Tetapi ketika orang melaksanakan puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah tidak menyebutkan nih pahalanya, sekian pahalanya. Bahkan Allah menyebutkan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan memberikan langsung daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat, bisa jadi ketika sholat mungkin dalam hati kita ada perasaan ataupun perasaan riya, ujub dan seterusnya. Tetapi ketika orang berpuasa, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Karena yang namanya puasa mudah bagi kita sebetulnya ketika puasa. Pada siang, beberapa hari ini sempat siang panas terik. Ketika pergi ke kantor bawa botol minum masuk dalam tas, pas tengah hari masuk dalam bilik ataupun dalam kamar mandi minum seteguk, orang tak tahu. Ataupun mungkin ketika berwudu sambil mengumur telan sedikit, orang tak akan tahu. Giliran sudah nak buka, bilang sama istri ataupun suami, lu puasa hari ini cukup berat. Padahal dia sudah minum. Bukan tak bisa, bisa. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Karena dia tahu bahwa meskipun apa yang kita lakukan sekecil apapun, satu tegukkah, dua tegukkah, Allah pasti akan melihat. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan mengganjar atau memberikan pahalanya langsung. Sampai-sampai saking begitu besarnya keutamaan daripada bulan Ramadan, pernah suatu ketika ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat namanya Tolha. Tolha ini dia memiliki dua orang sahabat. Yang dua sahabat tersebut kemana-mana dia senantiasa bersama. Masuk Islam bareng. Kemana-mana ketika ada kajian bersama Rasulullah SAW, dua sahabat Tolha ini pasti ada. Sampai-sampai ketika pergi berjihad, berperang bersama-sama. Suatu ketika dua orang sahabat Tolha tadi, satunya gugur di medan perang. Ketika berperang, berjihad, kemudian meninggal di medan perang. Setelah 1 tahun berikutnya, barulah satu sahabat Tolha tadi itu meninggal. Kalau setelah meninggal dua sahabat tadi, Tolha bermimpi. Dalam mimpinya sahabat Tolha dan juga dua orang sahabat tadi dihadapkan dalam sebuah taman yang begitu indah. Kata Tolha, dan saya menyangka bahwa taman itu adalah surga. Kemudian orang yang pertama kali dipanggil oleh penghuni dalam surga tadi adalah sahabatnya Tolha tadi yang hidup 1 tahun setelah sahabatnya meninggal di medan perang. Ini yang membuat Tolha heran. Kenapa sahabat yang pertama meninggal gugur di medan perang itu justru dipanggil kedua? Bukan sahabatnya yang gugur di medan perang ini seharusnya dipanggil pertama. Karena pahala orang yang berperang berjihad di jalan Allah senantiasa didengungkan oleh Al-Quran bahwa tidak ada balasannya kecuali surga. Sehingga Tolha ini sampaikanlah kepada sahabat-sahabat, dan sampailah cerita ini kepada baginda Nabi SAW. Sampai-sampai kemudian Tolha dipanggil oleh baginda Nabi, wahai Tolha, apa yang membuat engkau heran ketika ada sahabatmu hidup 1 tahun setelah sahabatnya meninggal? Ini justru dia yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Apa yang membuat engkau heran? Bukan
bukankah ketika sahabatmu hidup 1 tahun setelahnya, dia menjumpai 1 Ramadan. Dia beramal, beribadah selama 1 bulan, meskipun cuma 1 kali. Ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan oleh Allah kesempatan beribadah 1 tahun saja, 1 bulan saja di bulan Ramadan, ini mampu mengangkat derajat bagi seorang mukmin. Apalagi kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah bertahun-tahun. Kenapa Allah memberikan keutamaan begitu besar? Karena ternyata selama bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ini Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang Allah sendiri yang menentukan. Kalau kita membaca Al-Quran, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan 1 huruf, maka Allah akan berikan 10 kebaikan baginya. Itu di luar daripada bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan dia membaca 1 huruf, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana hadis kursi tadi, fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya ini adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya langsung. Pahala ini tidak hanya dari puasanya, tapi seluruh amal kebaikan yang sudah dilakukan selama di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi Covid sebagaimana Pak Bupati, Pak Camat tadi sampaikan kepada kita, jangan sampai menjadikan semangat kita untuk beribadah itu punah atau menurun. Meskipun dengan harus berjarak, seakan-akan kita syak, kok ini berjarak, kata Pak Imam, istau wasbaqimu, luruskan, rapatkan, tapi dia harus direnggangkan. Nanti berkurang pula kemuliaan ataupun keutamanya tidak. Tadi sebetulnya yang disampaikan Pak Bupati itu tentang masalah masker ini sudah dibahas para ulama. Jadi masalah masker itu sebetulnya yang perdebatan para ulama ketika sujud, apakah bersama dengan hidung atau cukup dengan jidat. Ketika sujud, rukun daripada sujud itu apakah bersama dengan hidung atau tidak. Dan ini para ulama tidak ada yang sepakat. Jadi selama jidat itu sudah menempel, maka sujudnya sudah sah, meskipun tidak bersama dengan hidung. Mau pakai masker, tidak pakai masker, karena syaratnya adalah jidat. Tetapi kalau jidatnya pula yang sudah dikasih masker, entah. Ini kebalik pula jidatnya yang dikasih masker. Tapi selama dia jidatnya dijadikan tempat untuk sujud, maka sholatnya sudah sah. Maka kembali daripada keutamaan di bulan Ramadan, sekali lagi bahwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal ketika di bulan Ramadan dilipat gandakan dan Allah sendiri yang akan membalasnya, kemudian Allah berikan kemuliaan daripada bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran Allah berikan kepada kita, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang dia berada di malam tersebut beribadah. Nah, ini ada mispersepsi konsep masalah Lailatul Qadar. Selama ini kita mungkin senantiasa dicekoki dengan bayangan kita mendapati malam Lailatul Qadar apabila menjumpai ciri-ciri. Dan kita biasanya dapat cerita dari orang tua kita dulu, kalau malam Lailatul Qadar air itu beku, pohon itu tunduk. Selama berpuluh-puluh tahun hidup kita, usia kita, kemudian menghidupkan malam-malam daripada 10 malam terakhir tak pernah kita jumpa. Seakan-akan kita mengatakan saya tak pernah jumpa malam Lailatul Qadar. Tetapi para ulama, Syekh Ali Fauzan menyebutkan, semestinya yang perlu kita persiapkan adalah menghidupkan ibadah di malam 10 malam terakhir. Masalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar tak perlu kita pusingkan.
Kenapa? Karena kata baginda Nabi, selama dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, meskipun kita tak jumpa dengan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah menghidupkan. Karena kata baginda Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia menghidupkan daripada ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan daripada seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah daripada buah yang akan kita raih ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita semua tak akan tahu Bapak Ibu, apakah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan kita yang terakhir, atau mungkin Allah akan berikan kesempatan di tahun yang akan datang. Kalau seandainya Allah berikan kesempatan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir, apakah kita akan menyia-nyiakan daripada Ramadan yang sudah Allah berikan kesempatan kepada kita? Dan pahalanya sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Thalha tadi, mampu menjadikan keutamaannya lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tentu semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Kalau begitu masuk awal bulan Ramadan, Allah sudah akan bukakan pintu surga. Makna futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu surga, bukan hanya setakat Allah Subhanahu wa taala membuka sebagaimana kita membuka pintu rumah, tapi memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak bersedekah, banyak beribadah, berpeluang untuk melakukan kebaikan. Wa ghulikat abwabun nar, pintu neraka ditutup karena pada saat bulan Ramadan kesempatan kita untuk berbuat maksiat diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan ada orang yang dia ingin berbuat maksiat, dia pasti akan mikir, ini Ramadan, tak boleh berbuat maksiat. Padahal hari-hari dia berbuat maksiat. Tapi ketika Ramadan Allah perkecil itu, sehingga baginda Nabi katakan, ditutuplah pintu neraka, wasufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan ketika kata wasufidatis syayatin dan setan itu dibelenggu, beliau menyebutkan ini tidak hanya secara maknawi, tetapi secara zahir. Hari ini setan itu dibelenggu, diikat, sehingga kesempatan untuk membisikkan kita berbuat maksiat itu kecil. Ghirah semangat kita untuk beribadah itu semakin besar. Buktinya ketika sholat tarawih, misalkan ada yang 11 rakaat dengan bacaan yang panjang sekali. Bacaannya ada mungkin setengah juz dalam satu malam atau seperempat juz dalam satu malam. Ada juga yang melaksanakan sholat tarawih dengan 21 rakaat dengan waktu yang sama, meskipun dengan rasa kantuk karena perut mungkin kenyang, tapi dia merasakan semangat. Paksakan juga supaya sampai kepada sholat witir. Kenapa? Karena bisikan setan itu sudah tidak ada. Nah, kalaupun ada pada saat ini orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan kemaksiatan dan dosa, ini bukan setan yang menggoda, tapi syaitaniyah dalam dirinya itulah yang memunculkan. Meskipun setan tidak membisik, was-was daripada jiwa manusia itu akan tumbuh karena sudah terbiasa dalam perbuatan manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh kemuliaan yang Allah berikan, kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Saya kira tidak ada pahala yang kita inginkan kecuali daripada pahala yang Allah sendiri akan memberikan kepada kita. Yang Allah sendiri akan menentukan apakah dilipat gandakan dengan 10 kali lipat atau 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat.
Allah sendiri yang akan menentukan. Kalau seandainya Allah yang akan menentukan pada akan didapatkan kepada kita, apakah puasa kita itu akan sama saja dengan tidak berpuasa? Jangan sampai kata baginda Nabi, kam min shaimin, berapa banyak di antara orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia nggak dapat apa-apa daripada puasanya, illal ju'i wal atas, melainkan daripada lapar dan juga dahaga. Lapar dan dahaga, saya kira semua kita bisa menahannya, tetapi jangan sampai kita biarkan pahala ibadah puasa tadi yang kita lakukan ini terbuang sia-sia hanya karena kita tidak mengerti ataupun mengetahui bagaimana menjalani ibadah puasa agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin sedikit yang dapat bisa kita perkuat muzakarah ataupun saling mengingatkan bahwa kesempatan yang Allah berikan yang bisa jadi mungkin ini adalah peluang terakhir kita untuk mempersaing Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang senantiasa kita ingat, maka tidak ada celah bagi kita untuk menyia-nyiakan Ramadan. Apapun kesempatan, kalau misalkan kita tidak mampu membaca Al-Quran, ada ibadah yang ringan sebagai penutup. Yang kata baginda Nabi, dengan ibadah ringan tapi pahalanya begitu besar. Ibadah tak perlu lagi kita capek-capek harus sholat malam, dari mulai habis isya sampai syahur kita sholat, tak perlu. Karena masing-masing kita saat ini sudah disibukkan dengan dunia. Tapi ada ibadah yang kecil, ringan, tapi pahalanya begitu besar. Apa itu? Kata baginda Nabi dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dengan dua kalimat tersebut jika dibaca itu ringan di lidah, tapi ini mampu memberatkan daripada timbangan amal kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Meskipun dalam kondisi apapun, bawa tasbih, baik tasbih digital atau tasbih manual untuk mengingat kita. Dalam kendaraan di mobil baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sambil deres satu pokok 10 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Sambil ngutip brodolan, satu brodolan ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Selama 1 bulan penuh kita membaca dua kalimat ini, mudah-mudahan ini mampu memberatkan timbangan amalan kita kelak di yaumul mahsyar. Yang saya sampaikan, lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agar acara kita pada malam hari ini mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak. Dipersilakan di Kecamatan Sungai Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'man, hamdan zakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqarribuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aghfir bil khairati ajalana wa haqqq bi fadlika amalana wa sahhil li bulughi ridaka subulana wa hasin bi jami'il ahwali a'malana. Ya munqidhul haqqi wa ya munjil halaka, ya syahida kulli najwa, ya muta kulli syakwa, ya qadiman ihsan wa ya ta'mal ma'ruf. La mahdiya illa man hadaita wa la dhalla illa man dhalalta wa la waliya illa man aghnayta wa la faqira illa man qad
ولا معصوم إلا ما عصمته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة فينا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آمن علينا في سكرات الموت والنجاة وعافية الحساب. اللهم بارك من ليلة رمضان يا أرحم الراحمين، وعنا على الصيام والقيام يا مجيب السائلين. اللهم اجعلنا صيامنا فيه صيام المؤمنين وقيامنا فيه قيام المؤمنين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara kegiatan safari Ramadan Bupati Siak di Kampung Kayu Arah Permai, Kecamatan Sungai Apit kali ini. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.